Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sipian Ananda dari kelas 12 IPS 3 akan membacakan tentang materi permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. A. Globalisasi. Selama ini, globalisasi selalu identik dengan perdagangan. Kenyataannya, perdagangan hanya salah satu kegiatan yang dipengaruhi globalisasi. Globalisasi dapat memengaruhi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan hingga budaya. Untuk mengetahui makna globalisasi, mari perhatikan pembahasan berikut. 1. Konsep globalisasi. Konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia. Dalam sudut pandang sosiologi, globalisasi merupakan bagian gejala perubahan sosial. Sosiologi berupaya memberikan penjelasan, pemahaman, dan solusi atas perubahan-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu bersikap bijak dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batasan geopolitik. Artinya, jarak dan birokrasi antar negara bukan menjadi hambatan untuk menjalin interaksi. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan cara hidup masyarakat pada masa kini. Globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi ekonomi dan politik. Globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, menguatnya ruang ekspresi pribadi dengan semakin intensifnya hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Artinya, globalisasi menimbulkan berbagai konsekuensi modernitas yang membawa masyarakat bertransformasi dari kehidupan tradisional menuju modern. 2. Perkembangan globalisasi. Pernahkah Anda mengamati perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia? Menjamurnya perusahaan multinasional di Indonesia menunjukkan berlangsungnya globalisasi ekonomi. Pada era globalisasi, terintegrasinya kegiatan ekonomi dan perdagangan tidak dapat dihindari. Suatu perusahaan dapat menjual produknya secara lintas negara. Mereka dapat mendirikan anak perusahaan di berbagai negara untuk memperlebar pangsa pasar. Kondisi tersebut menunjukkan globalisasi bermula dari aktivitas perdagangan. Lantas, bagaimana sejarah globalisasi? Banyak teori tentang sejarah globalisasi. Menurut Luc Martel, dalam bukunya The Sociology of Globalization, globalisasi sudah dimulai sejak periode pramodern, yaitu awal mula peradaban yang disebut sebagai globalisasi. Awal ditemukannya jalur sutra sebagai jalur perdagangan internasional. Sejak abad ketiga sebelum Masehi merupakan bukti autentik bahwa pada zaman dahulu telah terjadi proses globalisasi. Dalam buku Before European Hegemony, Abu Lughod menyimpulkan pada abad sistem perdagangan internasional telah berkembang lebih kompleks. Akibatnya, kegiatan perdagangan dilakukan dengan menggunakan peralatan navigasi, organisasi, produksi, dan pemasaran, pengaturan lembaga perdagangan, mekanisme modal, serta teknik pertukaran. Dalam kegiatan telah terjalin kerjasama lintas negara. 3. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. A. Pro-globalisasi. Kelompok yang mendukung globalisasi disebut pro-globalisasi. Kelompok ini meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Kelompok ini berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Teori ini menyatakan suatu negara dapat bergantung pada negara lain dan saling menguntungkan melalui pertukaran sesuai keunggulan barang ekspor dan yang dimilikinya. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Sementara itu, Indonesia melakukan impor dalam sektor industri seperti otomotif dan peralatan elektronik. B.
anti globalisasi. Kelompok yang menentang globalisasi disebut kelompok anti globalisasi. Kelompok ini menentang perjanjian perdagangan global serta menentang keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu World Trade Organization atau WTO. Kelompok anti globalisasi meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. 4. Dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. A. Bidang sosial budaya. Perkembangan arus informasi dan komunikasi pada era globalisasi mengakibatkan terjadinya pertukaran budaya baik lokal, nasional maupun internasional. Perhatikan gambar di samping. Gambar 2.4 menunjukkan tari saman yang berasal dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Akibat globalisasi, tari saman menjadi dikenal dunia. Tari saman sering dipentaskan dalam berbagai acara internasional agar kelestariannya terjaga. Bangsa Indonesia perlu mendaftarkan kepada UNESCO agar tari saman menjadi salah satu warisan dunia. Tari saman memiliki nama asli, Surang Saring Linggang, yang berasal dari bahasa suku Gayo. B. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kegiatan perdagangan lintas negara sering disebut perdagangan bebas atau free trade. Globalisasi mendorong interaksi ekonomi dan perdagangan serta investasi. Budi Winarno 2008.256. Kegiatan perdagangan bebas mendorong masuknya investasi asing. Globalisasi turut mendorong perusahaan asing mencari daerah baru untuk memindahkan lokasi produksi untuk mencari keuntungan lebih besar. Secara umum, dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Globalisasi ekonomi, dampak positif. 1. Negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. 2. Memperluas pangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Dampak negatifnya adalah 1. Industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar atau dominasi produk asing semakin kuat. 2. Terjadi pembagian kerja dunia, negara-negara maju menjadi investor, sementara negara berkembang menjadi penyedia tenaga kerja. C. Bidang politik. Akibat globalisasi di bidang politik, masyarakat menuntut pemerintahan yang bebas, terbuka, dan demokratis. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Selain itu, campur tangan pemerintah asing dapat memengaruhi kondisi politik suatu negara. Sebagai contoh, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini mengikuti pola suatu negara. Sebagai contoh, pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini mengikuti pola demokrasi negara-negara maju. Selain menggunakan lembaga resmi pemerintahan, masyarakat lebih terbuka dan berani menyuarakan aspirasi melalui media massa cetak dan elektronik, serta melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan utama atau depan gedung pemerintahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.